Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang reproduksi bakterisasi dari guru. Nama saya Darul Irwansyah. Nama saya Muhammad Abdul. Nama saya Zaki Hasan Pramudianto. Saya Data Dewi. Dan atas nama Salwa Samira dia tentang sakit. Reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Reproduksi seksual yaitu berupa pertukaran atau perpindahan materi genetik DNA, disebut juga dengan rekombinasi genetik. Kombinasi genetik menghasilkan dua sel bakteri dengan materi genetik kombinasi keduanya. Reproduksi seksual itu dilakukan dengan cara perpindahan DNA. Reproduksi bakteri materi kombinasi genetik terbagi menjadi tiga, yaitu transformasi, transduksi, produksi. Transformasi adalah proses perpindahan materi genetik DNA ke dalam sel bakteri. Cara reproduksi bakteri melalui transformasi adalah dengan mengambil DNA yang mengambang di lingkungan dan memasukkannya ke dalam sel bakteri. Berikut adalah proses tahapan transformasi bakteri. Yang pertama, bakteri mengambil DNA bebas dari lingkungannya, seperti DNA plasmid atau DNA terfragmentasi. Dia dilepaskan dari bakteri yang mengalami lisis. Dan yang kedua, itu ada DNA tersebut masuk ke dalam bakteri melalui dinding sel yang terbuka. Dan yang ketiga adalah sel bakteri menjadi kompeten untuk menggabungkan DNA yang diambil ke dalam genomnya. Ini adalah video saya transformasi bakteri. Transduksi merupakan proses perpindahan materi genetik DNA dari suatu bakteri ke bakteri lain melalui perantara bakteriofag. Pada proses transduksi melibatkan peran organisme lain, yaitu virus. Itulah mengapa rekombinasi gen antara dua bakteri dijembatani oleh virus fag atau bakteriofag. Virus yang paling sesuai digunakan untuk proses transduksi ini adalah virus fag temperat. Berikut adalah tahapan proses transduksi bakteri. Yang pertama adalah bakteri diinfeksi oleh virus fag. Yang kedua, virus fag tersebut kemudian akan menginfeksi bakteri-bakteri lainnya. Dan yang ketiga adalah terbentuknya bakteri-bakteri rekombinant. Pada video kali ini kita akan membahas proses transduksi bakteri.
di ukuran kecil. Virus kemudian menggunakan sistem metabolisme sel bakteri untuk menghasilkan komponen-komponen virus. Kemudian terjadi perakitan komponen virus menjadi virus samikon. Kepala virus akan diisi dengan DNA virus. Terkadang kepala virus ini diisi oleh DNA bakteri yang terkotak-kotak tadi, sehingga bakteriofag mengandung DNA bakteri. Sel bakteri akan mengalami lisis dan semua virus baru keluar. Bakteriofag yang mengandung DNA bakteri menginfeksi sel bakteri lain. Bakteriofag mulai menempel lagi sel bakteri dan menginjeksi DNA bakteri ke dalam sel bakteri. Setelah itu terjadi dan video reproduksi secara tranduksi. Selanjutnya adalah konjugasi. Konjugasi merupakan proses perpindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan. Dalam konjugasi, salah satu individu berperan sebagai donor, sedangkan individu yang lainnya berperan sebagai penerima. Berikut adalah tahapan proses konjugasi bakteri. Pertama, itu ada bakteri donor menghasilkan cili atau virus. Yang kedua, itu virus bakteri donor akan melekat pada tubuh bakteri resipien. Yang ketiga, itu bakteri resipien akan menerima DNA dari bakteri donor. Dan yang terakhir adalah terjadi rekombinasi DNA yang menghasilkan new donor. Itu dalam videonya. reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual merupakan dilakukan dengan proses pembelahan biner. Pembelahan biner dapat menghasilkan salinan genetik dari sel induk secara cepat dan banyak diproduksi hubungan dengan pembelahan biner pada bakteri. Berikut adalah tahapan proses reproduksi aseksual. Yang pertama, pemanjangan sel dan replikasi DNA pada sel hidup. Kedua,
yaitu dinding sel dan membran plasma mulai membelah. Yang ketiga, sel belum terbentuk dan DNA terpisah. Yang terakhir adalah sel terpisah menjadi dua. Berikut ini video pembelahan genetik. Selanjutnya pengawetan makanan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Pertama, pendinginan dan pembekuan. Penyimpanan makanan pada suhu rendah memperlambat pertumbuhan bakteri. Pembekuan dapat menghentikan aktivitas bakteri secara efektif. Kedua, pengawetan dengan garam. Penggunaan garam dapat menarik air dari makanan dan bakteri sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Ketiga, pengawetan dengan gula. Gula juga berfungsi serupa dengan garam, menarik air dan menciptakan lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan bakteri. Empat, pengawetan dengan pasta atau pengolahan suhu tinggi. Memasak makanan pada suhu tinggi seperti memanaskan dapat membunuh bakteri. Kelima, penggunaan bahan pengawet dengan kimia tertentu seperti natrium, benzonat atau kalium sulfat dapat ditambahkan untuk memperpanjang umur simpan makanan. Ketujuh, vacuum packing. Penghilangan udara dari kemasan membantu mengurangi pertumbuhan bakteri yang memerlukan oksigen. Oke, selanjutnya adalah vaksinasi dan imunisasi. Imunisasi adalah proses pemberian vaksin untuk membantu tubuh pengembangan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa vaksin yang sering diberikan. Pertama adalah BCG, kedua adalah DPT, dan ketiga dari BCG. BCG adalah Bacillus salmonella dan guerin. Vaksin ini diberikan untuk mencegah tuberkulosis atau TB, terutama pada anak-anak, kemudian diberikan dalam 24 jam setelah lahir, membantu mencegah bentuk TB yang parah seperti meningitis, TB, dan TB biliar. Yang kedua adalah DBT, diphtheria, pertussis, tetanus. Kombinasi ini melindungi dari 3 penyakit, difteri, batuk pijan, dan tetanus. Kombinasi ini melindungi dari 3 penyakit, dari difteri, batuk, regentifus, dan tetanus. Diberikan dalam proses dosis biasanya pada usia 2, 4, dan 18 bulan. Dosis penguat diberikan pada usia 5-6 tahun dan remaja. Yang terakhir ada difteri atau tetanus seperti diphtheria. Ini seringkali merujuk pada vaksin tetanus dan diphtheria yang juga dapat diberikan secara terpisah. Vaksin ini penting untuk mencegah infeksi tetanus yang bisa berakibat fatal. Itu adalah sekian dari presentasi kita. Mohon maaf. Kita selanjutnya soal di sini kita mulai untuk soal-soalnya. Soal pertama, reproduksi aksesual bakteri dilakukan secara
reproduksi seksual bakteri dilakukan. Ulang ya. Soal pertama, reproduksi seksual bakteri dilakukan secara A. Komunikasi, B. Pembelahan biner, C. Transformasi, D. Traduksi, E. Fermentasi. Iya. Iya. Kelompok 1. Iya, kelompok 1 dulu. Kalau nggak ada kelompok 2 aja langsung. Kelompok 3. Kelompok 3 ada jawaban. Saya ulang ya. Oke, dengerin ya, saya ulang. Soal pertama, reproduksi aseksual bakteri dilakukan secara A. Konjugasi, B. Pembelahan biner, C. Transformasi, D. Traduksi, E. Fermentasi. B. Oke, betul. Oke, kita selanjutnya soal kedua untuk nomor 4. Siap. Di bawah ini yang merupakan jenis bakteri yang sering melakukan proses transformasi kecuali A. Streptococcus pneumoniae, B. Neisseria colocynth. Kasih aja kasih. Itu kan kecuali. Lama. Aduh ya Allah. Ini. Apa siapa? Enggak, Dek. Iya, enggak Dek, enggak jadi. Oke, kelompok gimana? Betul. Yeay. Berarti ini ngaco nih rombongan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal 3, yaitu adalah untuk kelompok 5. Kelompok 5, proses rekombineasi genetik atau reproduksi seksual bakteri meliputi 3 tahap. Tahap pemindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri dengan yang berdekatan adalah A. Fragmentasi, B. Pembelahan diri, C. Konjugasi, D. Pembelahan biner, E. Fermentasi. Kelompok 5. 5 siapa ya? Kelompok 5. Sabar ya. Saya ulang lagi ya. Kalau mau maju betul aja. Oke. Soalnya yaitu proses rekombineasi genetik atau reproduksi seksual bakteri meliputi 3 tahap. Tahap perpindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan adalah A. Fragmentasi, B. Pembelahan diri, C. Konjugasi, D. Pembelahan biner, E. Fermentasi. Kalau lama skip aja kelompok 6. Saya kelompok 5. Apa, Le? Apa? Kelas.
Salah. Kita lanjut ke kelompok 6. Saya udah tahu. Oke. Mau diulangi? Oke, saya ulangin ya. Soal 3 proses rekombinasi genetik reproduksi seksual bakteri meliputi 3 tahap. Tahap perpindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang diperdagangkan adalah A. Fermentasi, B. Pembelahan diri, C. konjugasi, D. pembelahan biner, E. Fermentasi. C. Betul. Yeay. Oke, kita selanjutnya soal keempat. Oke, kelompok 1. Oke, proses pembelasan bahan makanan dari mikroorganisme dapat dilakukan secara proses pembelasan bahan makanan dari mikroorganisme dapat dilakukan dengan cara optionnya itu A. merebus, B. mendinginkan, C. mencuci, D. memanaskan, E. menyetrika. Enggak, yang E. menyeterilkan. Menyeterilkan. Ya, salah. Oke, lanjut kelompok 3. Boleh diulang. Oke, ini saya ulang. Proses pembebasan bahan makanan dan mikroorganisme dapat dilakukan dengan cara A. merebus, B. mendinginkan, C. mencuci, D. memanaskan, E. menyeterilkan. D. D atau B? D. Betul. Gimana jawabannya ya? Ini kita soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu, oke, kalau mau lihat kelompok 4, oke, proses yang reproduksi seksual yang dapat terjadi pada kedua bakteri E. coli seperti gambar di bawah ini adalah A. konjugasi, B. fragmentasi, C. tunas, D. transduksi, E. transformasi. A. Oke, betul. Oke, kita soal selanjutnya yaitu pemberian imunisasi BCG diberikan untuk mencegah penyakit A. campak, B. hepatitis B, C. difteri, D. hepatitis A, E. tuberkulosis TB. Kelompok 5. Oke, saya ulang ya. Pemberian imunisasi BCG diberikan untuk mencegah penyakit A. campak, B. hepatitis B, C. difteri, D. hepatitis A, E. tuberkulosis TB. Yang tadi ngejawab dihitung. Kelompok 5. Oke, betul. Ini kita soal selanjutnya. Vaksin TCD digunakan untuk mencegah penyakit A. kolera, B. difteri, C. virus, B. disentri, E. tuberkulosis atau TB. Yang C itu tifus. C. Oke, betul. Oke, kita soal 8. Oke, proses reproduksi seksual pada bakteri terjadi melalui
A. Transfer, koneksi dan konjugasi. B. Konjugasi, transformasi dan transfer. C. Transformasi, konjugasi dan transduksi. D. Transduksi, konjugasi dan transformasi. E. Transfer, konjugasi dan koneksi. Satu, kelompok satu. Kita coba jawabannya dong. Opsinya. Oh, option, oke. A. Transfer, koneksi dan konjugasi. B. Konjugasi, transformasi dan transfer. C. Transformasi, konjugasi dan transduksi. D. Transduksi, konjugasi dan transformasi. E. Transfer, konjugasi dan koneksi. Nah, di sini ada perbedaannya. Kalau C itu konjugasi, kalau D konjugasi. Oke. Konjungsi. Soalnya ada perbedaan. Ada konjugasi. Konjugasi atau Iya, dia lihat konjugasi. Sabar, Aca sabar. Dari tadi. D atau enggak D kan? Itu konjungsi kan, CD. C konjugasi, D konjungsi. Nih, C itu konjugasi. C konjugasi, D konjungsi. Bedanya A. Ya udah jawab lah. Ngapa gitu? Ya ada A nya sih, ya A. Apa kelompok satu? C. Oke, soal ini adalah reproduksi untuk kelompok 3. Reproduksi seksual pada bakteri ditandai dengan A. Penggabungan materi genetik antar individu bakteri. B. Pembentukan spora seksual. C. Penggabungan sel. D. Pembelahan sel induk. E. Pembuahan sel telur oleh sel sperma. Untuk kelompok 3. Oke, ulang ya. Oke, dengerin baik-baik. Reproduksi seksual pada bakteri ditandai dengan A. Penggabungan materi genetik antar individu bakteri. B. Pembentukan spora seksual. C. Penggabungan sel. D. Pembelahan sel induk. E. Pembelahan sel telur oleh sel sperma. Oke, bentar. Salah. Oke, kelompok 4. Yang lain apa gue? Oke, betul. Oke, ini soal yang terakhir. Kelompok 5. 7. Oke. 5 kan? 5. Oke, bakteri dapat bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Reproduksi seksual bakteri diberi nama rekombinasi genetik. Hasil dari rekombinasi genetik pada bakteri adalah A. Sel bakteri baru sehingga jumlah sel bakteri bertambah. B. Sel bakteri dengan sifat baru sedangkan jumlah sel tetap. C. Sel bakteri dengan sifat baru sehingga jumlah sel bertambah. D. Sel bakteri baru sedangkan jumlah sel tetap. E. Sel bakteri baru dan jumlahnya berkurang. Mau lihat ke depan? Yuk, dijawab. Mau ke depan aja apa? Kelompok berapa, Dar?
Nah, kalau kopi mah oke. Kalau nggak kelihatan di depan aja. Gak apa-apa. Opsinya ya, oke dengerin ya opsinya. A. Excel bakteri baru sehingga jumlah sel bakteri bertambah. B. Sel bakteri dengan sifat baru sedangkan jumlah sel tetap. C. Sel bakteri dengan sifat baru sehingga jumlah sel bertambah. D. Sel bakteri baru sedangkan jumlah sel tetap. E. Sel bakteri baru dan jumlah berkurang. B. Oke, nah. Yeay. Oke. Menurut Pan. Terima kasih. Maaf kalau jika ada soal yang mungkin agak tidak ketahui, mohon maaf. Terima kasih dari kelompok 2. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.